Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, yaitu tiada hari-hari untuk beramal saleh yang lebih disukai Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung daripada hari-hari itu. Maksudnya hari-hari itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Pertanyaannya, mengapa Allah mengutamakan hari-hari ini? Syekh Yusuf menjawab, yaitu pertama masalah mengutamakan, memberikan kekhususan, dan mengistimewakan adalah urusan ilahi yang merupakan wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allah berhak untuk lebih mengutamakan hari tertentu daripada hari yang lain, bulan tertentu daripada bulan yang lain, saat-saat tertentu di malam atau siang hari daripada saat-saat yang lain. Allah juga berhak mengutamakan tempat tertentu daripada tempat yang lain, katanya. Misalnya Allah telah mengutamakan Masjidil Haram daripada masjid-masjid yang lain. Allah mengutamakan pula 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa daripada masjid-masjid yang lain di dunia ini. Dan tidak boleh sengaja berpergian jauh dalam rangka mengunjungi masjid kecuali ketiga masjid tersebut, katanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menilai pahala sholat 1 kali di Masjidil Haram sama seperti 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lain, kecuali di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Pahala sholat 1 kali di Masjid Nabawi sama seperti 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lain, dan pahala salat 1 kali di Masjidil Aqsa sama seperti 500 kali salat di masjid-masjid yang lain. Allah juga lebih mengutamakan Makkah dan Madinah daripada tempat-tempat yang lain. Itu tadi yang menyangkut tempat, sementara yang menyangkut sosok, Allah mengutamakan para nabi daripada manusia pada umumnya. Allah juga mengutamakan sebagian nabi daripada sebagian yang lain. Terkait pilihan, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 253 yang artinya, Tilkar Rasulu Fatlana, Bahdohum Ngalabakti, Minhum, Mangkalamoloh, Warofanga, Bahdahum Darojah. Yang artinya insya Allah, Rasul-Rasul itu kami lebihkan, sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka, ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagiannya Allah meninggikan beberapa derajat. Jadi, merupakan wewenang Allah untuk mengutamakan, memilih, dan memberikan kekhususan yang sama, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 68. Warobuka, yahuluku, mayusa, wa yahutur, makana, lahumul hiyaroh. Yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Allah yang memilih sosok-sosok tertentu, memilih tempat-tempat tertentu, dan memilih hari-hari tertentu sesuai yang dikehendakinya, karena rahasia yang hanya Dia ketahui sendiri saja. Terkadang Allah menjelaskan rahasia-rahasianya. Misalnya mengapa Allah lebih mengutamakan Ramadan daripada bulan lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadanulasi, unzila fihil petik terbalik anu hudal lin nasi, wa bainatim, minal huda wal furqon, famen syahida, mingkumusi syahro falyasumha, wa mangkana maridon, au ala safarin, fa, idatum minayamin ukor, yuridullahu bikumul yusro, wala yuridu bikumul usro, walitukmilul idata, walitukabiruloha, ala mahadakum wala, alakum tasikurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda
antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Mengapa Allah juga mengutamakan Lailatul Qadar, malam kemuliaan daripada malam-malam yang lainnya? Allah menjelaskan rahasianya, yakni, karena di malam itu Al-Quran diturunkan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran pada malam Qadar. Begitu pula halnya, seperti 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, yakni bulan yang diutamakan Allah, karena dua hal. Pertama, Zulhijjah adalah bulan yang penting, jika dibandingkan dengan bulan-bulan haram lainnya. Di sisi Allah bulan-bulan haram, lebih utama daripada bulan-bulan yang lain, dan hal ini sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Ina, idatasi syuhuri, Indalohisna asyaro, syahron fi kitabilahi, yauma khalaqas samawati wal arda, minha arba, atun hurum, zalikat dinul qoyimu, fala taslimu, fi'ina anfusakum, wa qatilul musyrikina, kafatan kama, yukotilunakum kafa, wa klamu anaulohama, al-mutakin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah, ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah, pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Nah, di bulan Zulhijjah itu sendiri, mengandung dua hal yang sangat penting, yaitu termasuk bulan-bulan musim haji, sekaligus bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 197 berfirman, Al-Hajju ashihurum ma'lumat, famen faroda fi'inal hajja, fala rofasa, wala fusuko, wala jidala fil hajj, wa mataf, alu min khairi, yalamhullah, wa tazawadu, fa'ina khairas sadit taqwa wa takuni ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadat haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau prafats, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nabi Ibrahim diberitahu tentang penyembelihan pada 9 Zulhijjah. Pada 9 Zulhijjah, tepatnya hari Arafah, Nabi Ibrahim diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perintah menyembelih Ismail datang darinya. Allah menegaskan perintah penyembelihan itu bukan dari setan laknatullah. Oleh karena itu hari itu disebut hari Arafah. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya berdialog dengan Tuhan sebagai pemberi wahyu, melainkan juga berkomunikasi dengan anak dan istrinya sebagai pihak yang akan menerima benturan dari wahyu penyembelihan itu. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan anak istrinya Siti Hajar dan Ismail, bagaimana pendapat keduanya tentang mimpi itu. Kata Siti Hajar, apabila mimpi itu merupakan wahyu Tuhan yang harus ditaati, maka saya berserah diri kepadanya yang sangat pengasih dan penyayang terhadap hambanya, katanya. Lalu bagaimana jawaban Ismail, ayahku, jika ini merupakan wahyu
yang harus kita taati, saya rela disembelih. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah. Penjelasan tersebut diabadikan dalam Al-Quran, ila men khotifal khotfata, fa'atba, ahus syihabun sakib, kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Wahai putraku, sesungguhnya aku bermimpi seolah-olah aku menyembelihmu, melihatlah pendapatmu. Iya, apakah Mel? Berkata, wahai ayahku, melaksanakan apa yang diperintahkan itu. Insya Allah engkau dapati aku akan menunggu. Berkurban merupakan ibadah yang sangat dianjurkan bagi setiap umat Islam. Dengan melaksanakan ibadah berkurban menjadi salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah, dan juga sebagai bentuk ketaatan terhadap perintahnya. Perintah berkurban langsung diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 2, yang artinya, dirikanlah salat dan berkurbanlah. An-Nahl. Dalam menjalankan ibadah kurban pastilah memiliki hikmah yang akan diperoleh bagi yang mengerjakannya. Hikmah apakah yang kita dapatkan ketika melaksanakan berkurban? Yang pertama, mengenang ketaatan Nabi Ibrahim. Ibadah kurban selalu mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Dengan melaksanakan berkurban, maka kita sebagai umat muslim, sekaligus mengingat, bagaimana luar biasanya ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terhadap perintah Allah. Yang kedua, meraih ketakwaan. Saat seseorang berkurban, maka secara otomatis, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah menjalankan salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Allah berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surat Al-Hajj, ayat 37. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya Idul Kurban yang lebih dicintai Allah, melebihi dari mengucurkan darah berkurban. Sesungguhnya, pada hari kiamat nanti hewan-hewan itu akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Yang ketiga, hikmah yang bisa kita petik, yaitu sebagai syiar Islam. Dengan berkurban, bisa menjadi usaha kita sebagai umat muslim, untuk melakukan syiar Islam, dan wujud kepatuhan kepada ajaran Allah dan Rasulullah. Dan bagi tiap-tiap umat, telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak, yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Hikmah yang keempat, sedekah yang lebih dari uang. Ibadah berkurban lebih baik dibandingkan bersedekah dengan sejumlah uang, dengan senilai hewan kurban. Penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia lebih afdol daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya, jika seseorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik tamatu dan kiron, meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan kurban. Di bulan Zulhijjah ini, puasa adalah salah satu amalan yang dianjurkan bagi umat muslim. Namun, selain memiliki hukum wajib dan sunnah, puasa juga ada yang diharamkan. Seperti yang terjadi setelah Hari Raya Idul Adha, umat muslim akan menemukan hari tasyrik yang jatuh pada setiap tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik disebut juga dengan hari nahar, yang artinya hari untuk menyembelih. Pada hari tasyrik ini, umat muslim diharamkan berpuasa. Rasulullah bersabda, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya bersama Uwais bin Al-Hadatsan pada hari tasyrik, lalu keduanya menyerukan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin, dan hari tasyrik
adalah hari makan dan minum. Meskipun demikian, umat Muslim hendaknya tidak melupakan ibadah yang lain. Seperti amalan yang juga dianjurkan pada hari tasyrik tersebut, yakni perbanyak berdoa. Salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca pada hari tasyrik adalah doa sapu jagat. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 203 yang berbunyi, "Wadkurullaha fi ayamin makdudat, famen takajala, fi yaumaini fala isma alaihi, wa men petik terbalik akhoro, fala isma alaihi limanitako, watakullaha, waklamu anakum ilaihi tusyarun." Artinya, dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 203. Kenapa doa ini dinamakan doa sapu jagat? Karena di dalamnya terkandung kebaikan di dunia dan akhirat, serta kesehatan, rezeki dan segala hal yang positif lainnya. Walaupun banyak yang sudah hafal, saya akan membacakannya untuk kita semua. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Al-Baqarah ayat 201. Doa sapu jagat ini bisa diamalkan setiap hari dan dibaca setelah sholat fardu, terutama saat memasuki hari tasyrik. Hari tasyrik menjadi hari yang diistimewakan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya, "Wadkurullaha fi ayami makdudah." Ingatlah Allah di hari-hari yang terbilang. Hari ini sebagai waktu istimewa untuk berzikir, sehingga Allah perintahkan kaum muslimin untuk memperbanyak zikir di hari tasyrik. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari kurban Idul Adha, kemudian hari Al-Qor. Sobat Kolbun yang dirahmati Allah, ada amalan-amalan yang baik yang bisa kita amalkan di hari tasyrik. Saking istimewanya hari tasyrik, umat muslim dianjurkan untuk memaksimalkan upaya memperoleh pahala sebanyak-banyaknya dan limpahan rahmat dari Allah. Memperbanyak berzikir, yaitu memuliakan hari tasyrik dengan berzikir sangat dianjurkan. Berzikir bisa dilakukan dengan beberapa lafalan, di antaranya mengumandangkan takbir, sebagaimana yang sering dilakukan oleh para sahabat Rasul. Setiap selesai salat fardu, Umar bin Khattab selalu bertakbir, tepatnya setelah 9 Zulhijjah sampai Asyar, tanggal 13 Zulhijjah. Beliau juga bertakbir setelah Asyar. Memperbanyak berdoa, amalkan, dan wiridkan doa sapu jagat. Doa yang dianggap sebagai doa yang mengumpulkan seluruh bentuk kebaikan dan menolak seluruh keburukan. Selain itu, doa merupakan bentuk penyempurna ibadah kepada Allah yang berisi pujian dan harapan manusia kepada Allah. Maka dari itu memperbanyak doa di hari tasyrik saat dianjurkan. Amalan selanjutnya yaitu menyembelih hewan kurban. Pada hari-hari tasyrik masih diperbolehkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Saya mengingatkan kembali bahwa berkurban adalah salah satu ibadah yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai wujud syukur, Rasulullah bersabda, di setiap hari tasyrik boleh menyembelih. Pada suatu saat timbul pertanyaan bagaimana hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Nah, ini perlu saya bahas pula kali ini, karena ada hukumnya. Hukum kurban untuk orang yang sudah meninggal. Karena
Terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama terkait hukum kurban untuk orang yang sudah meninggal ini. Pada mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan berkurban untuk orang yang sudah meninggal, kecuali semasa hidupnya ia berwasiat. Pendapat ini mengacu pada firman Allah dalam Quran Surat An-Najm ayat 39. Wa al-laisa lil insani illa masanga. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi, jika sebelum meninggal, seseorang telah mewasiatkan, itu berarti diperbolehkan berkurban atas nama dirinya. Nantinya juga akan mendapat pahala berdasarkan wasiat tersebut. Adapun terkait daging hasil kurban, seluruhnya wajib disedekahkan kepada orang miskin. Artinya, si pemilik dan orang-orang kaya tidak diperbolehkan untuk menikmatinya. Sementara dalam mazhab Maliki, hukum kurban untuk orang yang sudah meninggal sifatnya makruh. Dengan catatan, jika seseorang sebelum meninggal tidak menetapkan hewan tertentu sebagai kurban. Namun, apabila sebelum meninggal sudah menetapkan dan konteksnya bukan dalam bentuk nazar, maka disunahkan untuk melaksanakan kurban atas nama orang tersebut. Sedangkan pada mazhab Hanafi dan Hambali, diperbolehkan berkurban untuk orang yang telah meninggal, dan daging kurbannya boleh dimakan, ataupun disedekahkan. Walau begitu, dalam mazhab Hanafi, jika sebelum wafat, seseorang berwasiat untuk melakukan kurban atas namanya, maka hukumnya haram bagi keluarga untuk memakan daging kurbannya. Hikmah kurban. Ibadah kurban disebut memiliki hikmah yang agung. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah di dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 34 yang bunyinya, Walikuli umatin, ja'alna mansakal liyaskurusmolohi, alama rozakohum, mimbahimatil failahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah kepada Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa hikmah utama dari berkurban, yaitu agar manusia selalu mengingat Allah. Selain itu, ditegaskan juga terkait Nabi Muhammad SAW sebagai utusan untuk melanjutkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang ditinggalkan. Sobat Kolbun, kurang dari sebulan, umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Adha, yang jatuh pada tanggal 9 Juli tahun 2022. Idul Adha identik dengan penyembelihan dan pembagian hewan kurban. Lantas benarkah orang belum akikah tidak boleh kurban? Hukum kurban di Hari Raya Idul Fitri adalah sunnah muakkad, yang artinya sangat dianjurkan bagi umat muslim untuk berkurban minimal sekali dalam seumur hidup. Namun di sisi lain, ada yang beranggapan bahwa orang yang belum akikah tidak boleh kurban. Mari kita membahasnya. Kita harus tahu dan faham dulu perbedaan antara kurban dan akikoh tersebut. Hal ini banyak permasalahan. Permasalahannya adalah kesalahpahaman fikih. Yang pertama, orang mengira kurban itu seumur hidup sekali. Padahal, yang namanya kurban itu adalah sunnah. Kapan itu masuk Idul Adha, maka itu disunahkan kita untuk kurban. Sementara hukum akikah adalah sunnah bagi orang tua terhadap anaknya yang belum memasuki usia balik, dan bukan anak yang mengakikahi orang tuanya. Jika anak tersebut sudah kelewat usia balik, maka gugur kewajiban orang tua mengakikahi anaknya. Jadi akikah itu hakikat. Jika seorang bapak dikaruniai oleh Allah seorang anak, maka sunnah bagi bapak, bukan bagi anak. Nah, kapan? Iya, kapan anak itu lahir untuk diakikohi?
baiknya pada hari ketujuh, setelah pemberian nama. Sampai kapan? Sampai anak itu balik, keluar darah haid bagi perempuan dan keluar mani bagi anak laki-laki, usia 9 tahun ke atas. Adapun tujuan dari akikah, sebenarnya untuk memberitahu orang-orang, bahwa anaknya telah lahir, dan juga bersedekah agar dilindungi oleh Allah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa akikah merupakan ibadah yang sunnah bagi orang tua, dan tidak wajib dikerjakan. Demikian uraian iman yang bisa saya sampaikan. Hal ini, untuk mengingatkan kita semua, agar jika kita telah mampu untuk melaksanakan kurban, maka bersegeralah. Tapi yang harus diingat, lakukanlah kurban penuh keimanan, tawakal, dan lillahi ta'ala. Insya Allah, ibadah yang kita lakukan, sampai kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.